Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat dan masih semangat ya di awal tahun ini. Nah, teman-teman, eh, boleh nih eh, kita di layar udah ada Slido yang bisa teman-teman isi sambil oh ya, terlebih dahulu ada aturan yang bisa teman-teman baca untuk mengganti format nama dan juga boleh teman-teman untuk saling mengajak teman-teman kelompok EVOS yang lain yang belum join Zoom. Bisa juga teman-teman untuk menyiapkan buku, catatan atau tablet. Barangkali ada nih informasi yang teman-teman eh, rasa untuk kayak, aduh, aku penting nih harus nyatet, itu boleh. Kalau jaringan internetnya lancar, boleh banget nih untuk kita semua sama-sama on cam meramaikan ya. Oke, nah di layar udah ada eh, QR code yang bisa teman-teman akses untuk mengakses Slido. Boleh banget teman-teman isi sambil kita menunggu sesi talk show sama narasumber yang keren-keren banget. Boleh dong di akses Slido-nya, boleh dijawab-jawabin dulu ya teman-teman. Tuh ada pertanyaan. Kalian kira-kira mau ke Politeknik atau kalau sekolah tinggi mau kemana aja tuh? Ada STAN, ada IPDN, ada STIS, ada PNUP, ada PENS Surabaya, ada Stikes Makassar. Boleh nih dijawab-jawabin dulu teman-teman. Kira-kira pengen ke Politeknik atau sekolah tinggi mana? Wih, STAN banyak banget ya. Teman-teman pada pengen masuk STAN kah? IPDN tuh juga banyak tuh. Boleh dong diisi-isi guys. Supaya kita tahu nih, kira-kira teman-teman nih mau masuk mana gitu. Kita aminin bareng-bareng. Wih, banyak banget ya yang pengen masuk STAN. Pengen masuk surga, amin, amin ya. Guys, 16 orang, masih 16 orang doang nih yang pengen masuk Politeknik Sekolah Tinggi. Ayo dong, diisi lagi. Ternyata yang mau masuk STAN banyak banget ya. Nah, sekarang pertanyaannya, soal beasiswa. Kira-kira teman-teman pengen nyoba beasiswa apa aja gitu? Tuh, ush, KIPK langsung. Beasiswa afirmasi dokter atau dokter gigi. Beasiswa unggulan juga ada. Bank Indonesia, IVOS. Wish, boleh banget nih. Ya teman-teman udah punya gambaran ya pengen ngambil beasiswa apa aja gitu. Keren-keren. Apa yang mau KIPK nih banyak ini. Kaget kan? Sini, sini. Enggak, 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 enggak. Yang mau beasiswa IVOS gak kalah banyak juga nih. Wish, keren-keren banget nih teman-teman.
buat teman-teman yang belum bisa akses lewat QR code, di kolom komen juga udah ada ya link Slido-nya. Nah, ganti pertanyaan lagi nih. Kan tadi udah tahu mau masuk sekolah tinggi atau politeknik apa. Udah tahu juga mau ngambil beasiswa apa aja. Nah, kira-kira udah dipersiapin gak nih teman-teman? Udah nyiapin apa aja nih buat beasiswanya? Nyiapin berkas. Waduh, masih belum. Nggak apa-apa guys, tenang aja. Itulah kenapa kita ngadain webinar ini supaya teman-teman tuh punya gambaran apa aja sih yang harus disiapin untuk ngejar beasiswa yang teman-teman pengen. Nyiapin mental, belum fokus UTBK dulu. Bisa jalan nyiapin UTBK sambil nyiapin beasiswa, bisa banget guys. Belum tahu, makanya jangan kemana-mana tuh, tetap di webinar ini sampai selesai ya, supaya informasi yang kalian dapat tuh lengkap gitu. Ikut latihan, keren banget buat CV and interview, keren banget. Wih, banyak banget nih. Gak apa-apa kalau belum tahu, gak apa-apa guys. Kita di sini sama-sama belajar nanti dari narasumber-narasumber keren. Kira-kira nyiapin apa aja sih, apa yang harus disiapin buat ngejar beasiswa inceran kalian. Ayo, dijawab-jawab lagi guys. Aku pengen tahu sejauh mana persiapan kalian nih. Belum kah, tapi gimana bisa dapat KIPK kuliah? Nah, biar bisa dapat KIPK kuliah, caranya adalah ikut webinar ini guys sampai selesai gitu. Nanti bakal di-share tips and trick gimana sih dapat beasiswa KIPK kuliah, apa aja sih yang harus disiap-siapin. Makanya guys, pantengin webinarnya sampai selesai. Bakal banyak insight-insight yang kalian bisa dapat dari webinar ini. Gak apa-apa kalau belum tahu guys, semuanya tuh berawal dari nggak tahu dulu gitu. Ayo dijawab-jawabin lagi guys, aku pengen tahu nih, apakah kalian udah persiapannya segimana banget? Udah kak, aku udah sampai latihan sama award di beasiswanya, gitu. Tuh ada teman kita yang udah latihan buat CV and interview tuh teman-teman. Nih, yang aku kepo nih, siapa sih yang udah ikut latihan buat CV and interview? Boleh dong open mic atau open cam nih, join ngobrol bentar bareng aku. Aku pengen tahu dong, keren banget soalnya. Ayo, siapa-siapa nih yang ikut latihan buat CV and interview? Boleh dong. Raise hand dulu, gak apa-apa. Ngobrol bentar bareng aku. Boleh mic gak? Ayo kamu, siapapun kamu, keren banget, muncul dong. Ayo, aku pengen ngobrol-ngobrol nih bentar. Dulu. Halo. Tolo. Halo. Ini siapa sih yang udah latihan buat CV and interview? Aku kepo, apakah kamu boleh muncul gitu? Oke, karena belum ada yang mau muncul, ya udah, gak apa-apa. Kita lanjut aja ke agenda yang
teman-teman tunggu-tunggu nih. Kan tadi tuh ada pertanyaan kayak, aduh Kak, aku nih belum tahu nih harus ngapain, harus nyiapin apa aja gitu kan. Nah, oleh karena itu kita ngadain webinar ini untuk ngebantu teman-teman buat kasih kalian gambaran apa aja sih yang harus kalian siapin, kiat-kiat, tips and trick supaya bisa dapetin beasiswa inceran kalian tuh, entah itu KIPK, entah itu beasiswa apapun itu. Nah, ini dia saatnya kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber keren kita. Oke, di sini aku udah bareng kakak-kakak narasumber webinar siang hari ini. Oke, nah ini dia narasumber keren kita. Ada Kak Baihaki Shani, awardee dari beasiswa Youth Bright Scholarship. Ada Kak Putu Anissa, awardee beasiswa Bank Indonesia. Ada Kak Friska Putri, awardee beasiswa KIPK. Dan ada Kak Desti, awardee beasiswa unggulan. Boleh dong, halo kakak-kakak semuanya. Halo. Halo Kak, apa kabarnya nih kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah. Baik Kak, sehat. Ya, kenalin, aku Maria dan aku hari ini yang bakal ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak semua dan ada juga teman-teman di sini yang kepo nih tentang perjalanan kakak-kakak semua untuk ngedapetin beasiswa yang telah kakak dapetin. Nah, bagus sekali cara Kak. Senang banget nih aku lihat ada beasiswa unggulan, ada Youth Bright Scholarship, ada Bank Indonesia, ada KIPK. Nah, aku sama temen-temen nih kepo, kira-kira bisa nggak kakak-kakak nih ngasih gambaran singkat gitu soal beasiswa yang kakak-kakak udah raih gitu. Mungkin boleh dari Kak Desti dulu deh. Ya, halo Kak. Halo Kak, boleh nih Kak dijelasin secara singkat aja Kakak tuh awardee beasiswa apa dan secara singkat beasiswanya tuh kayak gimana sih Kak? Oh ya, baik Kak. Sebelumnya makasih Kak atas kesempatannya. Jadi saya jelaskan singkat saja ya. Untuk saya sendiri itu awardee beasiswa unggulan tahun 2020 saat S1 dan saya menerima beasiswanya itu saat ongoing. Jadi beasiswa unggulan itu beasiswa yang ditujukan bagi masyarakat atau mahasiswa unggulan yang berprestasi gitu, dimana visinya itu melahirkan insan cerdas dan kompetitif yang dapat berkontribusi kepada daya saing bangsa. Jadi bukan cuma sebagai penerima beasiswa tapi juga memberikan kontribusi kepada Indonesia gitu. Jadi beasiswa unggulan ini beasiswa yang fully funded yang diberikan oleh pemerintah. Pemberi beasiswanya ini adalah Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri bersama Kemendikbudristek, dan juga beasiswa ini bukan cuma hanya untuk S1 tapi sampai S3 kan. Untuk yang lebih lengkapnya nanti sesi selanjutnya. Wih, keren banget. Makasih sharing singkatnya Kak Desti. Oke, next mungkin bisa ke Kak Haki nih. Kak, boleh nih dikenalin beasiswanya. Kira-kira gimana sih gambaran singkat beasiswanya tuh Kak? Boleh. Suara aku kedengeran nggak ya? Aman Kak. Oke. Baik teman-teman semuanya. Jadi aku Haki. Aku dari beasiswa Bright Scholarship. Itu kampusnya dulu di ITB. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya beasiswa apa yang paling royal, sebenarnya aku sebilang beasiswa Bright Scholarship paling royal ya. Tapi itu paling banyak nggak diketahui juga. Jadi teman-teman sekarang bersyukur bisa tahu beasiswa Bright Scholarship. Karena sebenarnya tadi aku lihat di Slido itu beasiswa Bright Scholarship ada tulisan UKT, terus juga jajan, terus juga apa lagi ya? Tapi nggak kesebut tempat tinggalnya. Jadi beasiswa Bright Scholarship itu sebenarnya full paket dan paling royal gitu. Udah ada masuk full UKT selama 4 tahun, living cost, jajan per bulan,
terus juga tempat tinggal, terus juga pembinaan lain sebagainya lah kayak beasiswa-beasiswa yang lain. Tapi in term of royal emang yang paling royal sih, karena emang dikasih itu dari Yayasan Baitul Mal, jadi dari lembaganya Bank BRI gitu. Kurang lebih kayak gitu aja sih untuk awalnya, Kak Maria. Ternyata royal banget ya. Ini boleh nih teman-teman. Aku juga jujur baru tahu ada Bright Scholarship loh. Makasih banget informasinya nih Kak Haki. Nah berikutnya ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo, selamat siang semuanya. Siang Kenalkan, Kak. aku Anissa. Aku merupakan mahasiswa S2 akuntansi di universitas yang sama. Dulunya aku S1 akuntansi juga di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sewaktu S1 itu aku mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Nah, seperti namanya, beasiswa ini diberikan oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu kan merupakan bank sentral ya, yang mungkin adik-adik tahu mencetak uang. Nah, beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa S1, cuman minimal itu semester 4. Jadi nggak bisa yang baru masuk itu masih belum bisa untuk mendaftar beasiswa ini. Jadi yang bisa mendaftar itu yang ada di semester 4. Nah, kemudian juga untuk anak-anak SMK. Nah, tujuan dari Bank Indonesia memberikan beasiswa ini tentunya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Nah, nantinya adik-adik yang mendapatkan beasiswa ini itu akan tergabung ke Genbi. Nah, apa sih itu Genbi? Genbi itu merupakan generasi baru Indonesia, di mana nanti adik-adik yang menerima beasiswa itu bisa melakukan seperti pengembangan UMKM, kemudian juga memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan program-program Bank Indonesia. Nah, untuk benefitnya itu ada uang dana pendidikan ya sebesar 1 juta rupiah per bulan, kemudian juga pelatihan dan pengembangan diri. Nah, mungkin itu aja dari aku dulu, Kak. Oke Kak Anissa, makasih. Nah, terakhir di sini kita punya nih Kak Fiska dari beasiswa KIPK. Halo Kak Fiska. Halo Kak. Halo Kak, boleh nih kira-kira dikasih gambaran beasiswa KIPK tuh gimana sih Kak? Oke, Kak Maria, thank you. Maksudnya teman-teman, aku Fiska, beasiswa Kak Fiska. Sebelumnya aku menerima beasiswa ini beasiswa bidik misi angkatan terakhir, namun sejak 2020 itu mau dibuka ya. Jadi angkatan bidik misi terakhir di masa kuliah 2019 itu di UNP. So untuk secara keseluruhan beasiswa bidik misi untuk teknisnya sama teman-teman. Untuk FIPKA ini beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya untuk benefitnya banyak. Tergantung sama kampus masing-masing, tapi umumnya sama kayak teman-teman beasiswa award di beasiswa yang lain kayak pembebasan UKT, kemudian ada benefit yang lain-lainnya gitu. Nah nanti untuk spesifiknya kita bahasnya di room breakroom ya Kak ya. Tapi secara umum kenapa beasiswa FIPKA ini diberikan ke kita semua, ke adik-adik calon mahasiswa, itu untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, baik program yang diberikan ataupun kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh kita dan dari pemerintah. Selanjutnya juga mengatasi mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Yang spesifik seperti itu lebih lengkapnya kita bahas di room. Gitu Kak. Oke, makasih Kak Friska. Nah, itu tadi teman-teman gambaran singkat. Kira-kira teman-teman udah masukin ke wishlist lagi nggak nih? Oh, aku baru tahu beasiswa ini, masukin ah. Nah, tapi jangan cuma dimasukin ke wishlist, teman-teman juga harus ngejar nih beasiswanya sampai dapet gitu. Nah, kira-kira aku pengen tahu nih dari mungkin dari Kak Anissa dulu deh. Kenapa sih menurut kakak penting nih kita perlu dapat beasiswa gitu? Menurut kakak kenapa tuh Kak? Menurut aku kenapa sih penting untuk mendapatkan beasiswa? Sebetulnya ini bukan cuma soal uang aja ya. Memang kalau kita dapat beasiswa kita mendapatkan dana pendidikan. Jadi adik-adik yang mungkin awalnya karena masalah keterbatasan dana gitu nggak bisa mengakses pendidikan, jadi bisa mengakses pendidikan. Tapi selain itu kita juga mendapatkan jaringan teman-teman. Jaringan sesama teman-teman yang mendapatkan beasiswa. Kemudian juga ada beberapa
pemberi beasiswa itu yang memberikan pelatihan dan juga pengembangan diri. Seperti di beasiswa Bank Indonesia, itu kita ada yang namanya capacity building dan juga leadership practice. Jadi kita diberikan pendidikan terkait dengan program-program Bank Indonesia, kemudian juga kita mendapatkan pelatihan kepemimpinan seperti itu. Oke, jadi selain kita dapat bantuan secara finansial, kita juga dapat network ya Kak, yang dimana network itu berguna banget untuk kedepannya. Nih teman-teman, bukan cuma bicara materi, tapi bicara juga tentang jejaring kita gitu. Nah, kalau menurut Kak Desti gimana Kak Desti? Kenapa beasiswa tuh penting gitu? Nah, kalau menurut saya ya Kak, beasiswa itu penting bagi kita generasi-generasi yang ingin kayak misalnya kayak pengen mandiri, nggak mau nyusahin orang tua gitu, karena biaya kuliah itu tidak sedikit dan jangka waktunya bukan 1-2 tahun tapi 4 tahun, dan tentunya untuk mendapatkan beasiswa itu ya kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena apalagi beasiswa unggulan sendiri ya Kak, itu saingannya se-Indonesia, jadi bukan satu kampus. Jadi penting banget untuk kita dapat beasiswa, selain juga menunjang tadi kata Kak Anissa dari segi keuangan, tapi juga masing-masing beasiswa itu memberikan pelatihan bagi para penerima beasiswanya. Kalau beasiswa unggulan itu kadang diberikan pelatihan seperti penulisan KTI gitu. Oke, jadi selain network, selain bantuan finansial, dapat juga pengembangan soft skill dan hard skill ya Kak ya. Nah, jadi teman-teman tuh catat, selain penting secara kita meringankan beban, mungkin meringankan orang tua untuk membayar uang kuliah, dapat benefit lain nih teman-teman, seperti network dan juga soft skill dan hard skill. Nah, kalau aku pengen tahu nih buat Kak Haki deh, beasiswanya Kak Haki itu kira-kira secara general nih, kira-kira boleh dirinciin lagi nggak Kak? Kira-kira benefitnya tuh dapat apa aja sih gitu? Aku kepo deh, soalnya ini jarang banget kedengeran nih. Oke, dirinciin lagi benefitnya ya. Paling kalau misalnya aku mau ngebaginya menjadi poin-poin, itu ada beberapa poin ya teman-teman ya. Yang pertama itu yang pasti, yang paling besar biasanya ya, cost-nya itu UKT. Jadi beasiswa Bright Scholarship dari Bank BRI, dari lembaganya BMRI, itu ngasih full pembiayaan uang kuliah selama berkuliah di kampus tersebut selama 4 tahun. Jadi emang berapapun uang kuliah kita, temanku ada yang sekolah di SBM ITB, which is itu sangat mahal ya, kayak belasan juta ke atas lah, itu dibiayain full juga sama BRI ini gitu. Dan itu yang pertama, yang paling besar cost-nya gitu, yang sangat-sangat membantu tentunya. Yang kedua itu adalah tempat tinggal gitu, karena kalau misalnya aku sendiri di Bandung itu ngekos itu tidak semurah itu. Jadi emang punya tempat tinggal selama berkuliah itu sangat-sangat membantu. Tempat tinggalnya juga kayak rumah gitu, bukan kos-kosan. Jadi kita kayak disewain rumah untuk pembinaan gitu. Jadi kayak fasilitasnya udah lengkap juga, dikasih kulkas, kasih kamar sendiri atau berdua, atau dan perabotan segala lainnya gitu. Terus yang berikutnya adalah living cost gitu. Jadi setiap bulannya kita juga dikasih ya uang jajan lah. Jadi aku nggak, selama berkuliah ya alhamdulillah aku nggak pernah minta uang dari orang tua in term of uang kuliah, UKT ataupun in term of jajan gitu. Karena kayak ya sudah terpenuhi gitu kebutuhan aku selama di kuliah dari beasiswa ini. Nah barulah yang selebih itu adalah kayak benefit non tunai ataupun juga non materialnya, kayak misalnya pembinaan. Jadi kita tuh ada pembinaan intensif juga di asrama dan juga dari alumni dan jejaring. Terus juga ada pembinaan soft skill, hard skill dan sebagainya. Terus ada detailnya lumayan banyak juga sih. Ya begitu sih. Itu ada kayak jejaring dan sebagainya tentunya, karena juga se-Indonesia pastikan. Terus apa lagi ya? Ya begitulah. Nanti lah jelasin lebih lanjut. Tapi yang paling penting itu sih dari. Oke Kak, makasih. Ternyata cukup banyak ya benefitnya teman-teman ya. Jarang terdengar tapi memang royal ya, seperti kata Kak Haki, bener banget. Nah, kalau dari Kak Friska sendiri Kak,
Kira-kira Kak IPK kuliah itu benefitnya apa aja Kak? Oke, Kak. Sebenarnya kayaknya ada beberapa perbedaan ya Kak di masing-masing kampus gitu. Tapi secara umum biasanya benefit dari siswa atau beasiswa bidik misi ini yang pertama jelas pembebasan UKT Kak selama 4 semester. Jadi selama 4 semester ini kita ada persyaratan tuh mungkin yang penerima beasiswa ya nggak boleh IPK-nya turun gitu. Pasti ada ya, ada info-info kayak gitu. Kalau penerima beasiswa tuh IPK-nya nggak boleh turun 3 kali berturut-turut. Itu harus dijaga. Jadi banyak yang ketrigger kalau beasiswanya orang-orang pintar gitu karena dia kan IPK-nya itu kan Kak. Jadi UKT-nya dibebaskan, terus ada uang saku, uang pendanaan gitu, uang saku jajan setiap bulan, tapi itu disalurkan di setiap satu semester. Di satu semester, kemudian kalau di WMP itu dia ada asrama gitu Kak, asrama untuk penerima beasiswa bidik misi. Tapi emang nggak semua kampus ada, umumnya cuman 2 yang terbesarnya kayak yang ada UKT sama pemberian uang kuliah gitu Kak secara umum. Oke, Kak Friska. Nah, kalau dari beasiswa unggulan sendiri, Kak Desti, kira-kira apa sih yang di-cover atau benefit dari beasiswa unggulan ini, Kak Desti? Boleh di-share dong, Kak? Iya Kak, jadi seperti yang tadi Desti sampaikan bahwa beasiswa ini valid funded, artinya dia include semuanya, mulai dari biaya buku, biaya hidup, dan juga biaya kuliah. Namun kita itu tidak dibayarkan langsung ke pihak kampus untuk biaya UKT-nya, tapi itu langsung masuk ke rekeningnya kita. Jadi kita yang bayar masing-masing, dan itu sudah diakumulasi untuk biaya 1 tahun. Jadi kita menerimanya itu 1 tahun 1 kali, tapi jumlahnya itu sudah biaya hidup, biaya kos, dan juga biaya buku, bahkan kalau bisa dihitung nominalnya itu bisa include semua ya, mulai dari pulsa data dan lain-lain. Jadi kayak ibaratnya kita fully funded, jadi nggak takut lagi untuk masalah biaya saat kuliah. Sama juga seperti kata Kak Friska tadi, bahwa beasiswa unggulan juga penting untuk mempertahankan nilai atau IPK, karena jika nilai kita itu turun atau di bawah standar, maka untuk sebagai peringatan nanti pendanaan di tahap selanjutnya itu akan kepotong sekian persen Kak. Jadi kalau kayak misal 3 kali berturut-turut IPK-nya di bawah 3,25 itu kita udah dapat teguran dari pihak Kemendikbud gitu. Jadi beasiswanya sangat-sangat valid funded dan semuanya ditanggung gitu. Kita cuma fokus kuliah. Oke, Kak Desti. Nah, itu teman-teman dicatat. Kalau mau beasiswa tuh mempertahankan, karena ada beberapa beasiswa yang memang setahu aku dia harus mempertahankan IPK. Jadi teman-teman di samping harus ngejar beasiswanya, harus juga bisa mempertahankan beasiswanya. Nah, kalau dari Kak Anissa, Kak, beasiswa Bank Indonesia tuh nge-cover apa aja sih, Kak? Kalau untuk beasiswa Bank Indonesia itu kita mendapatkan dana pendidikan ya, itu sebesar 1 juta per bulan. Jadi itu diberikannya selama 1 tahun, 1 periode, sebanyak 2 kali pembayarannya. Jadi 6 bulan sekali sebesar 6 juta. Dan untuk beasiswanya ini itu nggak dibayarkan langsung ke kampusnya, tapi masuknya ke rekening kita masing-masing. Nah, untuk uang 6 juta ini kita bisa pakai untuk bayar UKT, kemudian juga mungkin untuk jajan. Beda dengan beasiswa yang lain yang mungkin ada uang buku, ada uang biaya hidup. Kalau untuk beasiswa Bank Indonesia ini hanya 1 juta per bulan itu aja sih. Cuman kelebihannya itu kita bisa tergabung ke dalam Genbi. Nah, di mana di Genbi ini juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kita tambahan uang juga gitu. Kemudian juga kita bisa punya kesempatan kalau mau magang di Bank Indonesia juga bisa gitu. Wih, keren banget. Nah, kan tadi itu udah dari lembaga-lembaganya itu udah dari ada Bank BRI, ada Bank Indonesia, ada dari Kemendikbud, dari pemerintah. Nah, aku mau nanya pendapat Kak Haki. Menurut Kak Haki, kenapa sih lembaga-lembaga itu pengen ngasih kita beasiswa tuh, mereka ya kenapa ya? Apa yang mereka harapkan gitu dari ngasih kita beasiswa menurut Kak Haki? Oke, thank you. Aku kurang tahu ya untuk semua lembaga yang lain, tapi aku jawab untuk lembaga yang beasiswa aku sendiri. Jadi teman-teman sekalian, beasiswa Bright Scholarship itu sendiri
dikasih dari Bank BRI melalui lembaga yang namanya YBM BRI. Apa itu YBM BRI? Itu Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia. Jadi memang tujuannya adalah untuk bisa menyalurkan zakat dari pegawai-pegawai ataupun juga karyawan Bank BRI kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan memang misinya itu di bagian pengembangan dan juga pendorongan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi memang sasaran utamanya adalah untuk mereka yang membutuhkan bantuan finansial dalam mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Itu sih penyalurannya dari Bank BRI melalui lembaga Yayasan Baitul Malnya sendiri kepada orang-orang yang butuh bantuan di dalam hal biaya pendidikan. Gitu kurang lebih, Kak. Oke, makasih Kak. Nah, kalau dari Kak Friska, menurut Kakak kenapa pemerintah ngasih kita tuh beasiswa? Apa yang mereka harapkan dari kita gitu? Oke, Kak. Jadi sependek dan sejauh yang kita tahu ya, kenapa Kemendikbud memberikan beasiswa ini? Tujuan utama Kemendikbud itu membuat program ini untuk memberikan kebijakan pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau pendapatannya yang cukup sampai ke bawah gitu. Jadi intinya mereka memberikan beasiswa ini tentunya untuk menunjang pendidikan bagi teman-teman yang pendapatan orang tuanya rata-rata ke bawah gitu. Jadi tidak ada tuh pembatasan untuk anak yang pendapatan segini nggak boleh kuliah atau yang segini nggak boleh kuliah gitu. Jadi adanya pemerataan itu untuk memberikan fasilitas kepada teman-teman yang punya semangat tinggi, yang pengen kuliah gitu tanpa ada halangan biaya gitu. Jadi emang tujuan dari KIPKA dan atau bidik misi ini untuk anak-anak yang pendapatan orang tuanya tuh ke bawah gitu. Oke Kak. Nah, kalau dari Kak Desti sendiri menurut Kakak, masih pertanyaan yang sama ya, kenapa sih mereka mau ngasih beasiswa ke pelajar, ngasih dana ke pelajar tuh biar apa sih Kak? Baik Kak, kalau untuk beasiswa unggulan sendiri, karena beasiswa unggulan ini bisa dibilang beasiswa yang sangat banyak nominalnya. Untuk satu mahasiswanya itu nominal sampai ratusan juta Kak. Jadi itu sudah validasi dari awal masuk kuliah sampai dengan wisuda. Jadi untuk satu mahasiswa ratusan juta. Bayangkan kalau awardnya setiap tahun itu ribuan Kak. Jadi kan tidak mungkin suatu lembaga pemerintahan Kemendikbud memberikan beasiswa itu hanya dengan cuma-cuma kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya harapannya dari pemerintah pusat bahwa pilihan untuk memproduksi kepada Indonesia, khususnya Indonesia ya, baik itu yang mendapatkan beasiswa di luar ataupun beasiswa yang di Indonesia gitu. Jadi harapannya kita memberikan kontribusi timbal balik gitu. Jadi bukan cuma mendapatkan uangnya secara cuma-cuma gitu, tapi kita tidak memberikan kontribusi kepada Indonesia gitu. Oke, nah kalau dari Kak Anissa sendiri nih Kak, Bank Indonesia tuh kenapa mau ngebiayain para pelajar gitu? Baik, kalau untuk Bank Indonesia sendiri, beasiswa ini merupakan bagian dari program sosial Bank Indonesia. Nah, selain itu juga penerima beasiswa Bank Indonesia ini kan tergabung dalam Genbi. Nah, di mana Genbi itu bertugas sebagai frontliner dan juga agent of change. Nah, jadi dari Genbi ini nanti bisa menyalurkan program-program Bank Indonesia kepada masyarakat. Jadi intinya kita juga diminta untuk bisa berkontribusi di masyarakat, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti itu, Kak. Oke, nah makasih buat jawabannya kakak-kakak semua. Nah, kita tiba di pertanyaan yang kayak teman-teman nih nunggu ini deh dari tadi. Pertanyaan paling gongnya ini. Apa aja sih Kak yang harus disiapin buat dapetin beasiswa-beasiswa yang kakak-kakak udah dapetin nih? Mungkin kita mulai dari yang tadi banyak banget ditanyain Kak buat KIPK. Nah, silahkan Kak Friska boleh dijawab. Kira-kira buat ngedapetin KIPK ini, Kak Friska nyiapin apa aja sih Kak? Oke, teman-teman semua. Untuk KIPKA mungkin berbeda dengan beasiswa lain karena dia tidak ada seleksi wawancara ataupun seleksi tertulis gitu. Jadi
namun ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari karena pendaftaran beasiswa itu biasanya nempel-nempel atau deket-deket gitu sama pendaftaran SN atau SD. Untuk pendaftaran KIPKA, berkas-berkas yang disiapin yang pasti sekarang kan udah KIPKA ya, Kartu Indonesia Pintar, misalnya ada KIPKA, KIP-nya udah ada KIP-nya. Terus berkas-berkas yang lain kayak persetujuan sekolah gitu. Terus juga kita ada dokumentasi fisik rumah gitu, itu juga perlu disiapkan ya teman-teman. Kemudian ya selebihnya tuh dokumen-dokumen pendukung ya, kayak udah ada jalur kampus tujuan gitu. Terus udah ada bekas-bekas pendukung kayak kalau misalkan ini udah selesai kuliah, udah selesai surat keterangan lulus untuk sekolah gitu. Kurang lebih itu bahan-bahan yang harus kita siapkan secara menyeluruh, kayak KIPKA-nya yang penting. KIPKA ini harus penting banget. Mungkin kalau misalkan di zamannya KIPKA dulu kan biasa diskusi, itu hanya butuh surat pendamping atau surat keterangan dari Dinsos. Tapi sekarang harus sudah ada KIPKA. Gimana cara ngurusnya kita bahas di KIPKA itu utama itu. KIPKA. Terima kasih Kak untuk bocoran. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut nanti di breakout room ya. Nah, kalau untuk beasiswa unggulan Kak Desti nyiapin apa aja Kak Desti? Baik Kak, untuk beasiswa unggulan ini bisa dibilang persyaratannya agak beda dan sedikit banyak karena ada yang persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Namun untuk yang ingin mendaftar beasiswa unggulan di jenjang S1, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa beasiswa unggulan ini sampai dengan jenjang S3. Untuk yang S1 yang perlu kalian siapkan, yang pertama adalah sertifikat lombanya jangan dibuang atau jangan ditinggal di mana-mana gitu. Jadi kumpulkan semua sertifikat lomba yang pernah adik-adik ikuti. Walaupun beasiswa unggulan ini katanya sertifikat yang digunakan itu adalah yang tingkat nasional ataupun internasional. Nah, itu kan kebanyakan adik-adik nanti insecure kan dengan beasiswa unggulan, tapi jangan, coba saja, kita nggak tahu rezekinya kita itu di mana gitu. Jadi kumpulkan saja sertifikat lombanya, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, jangan sampai hilang gitu. Yang kedua adalah esai. Ini adalah persaingan yang sangat ketat di bidang administrasi untuk beasiswa unggulan. Karena bayangkan, pihak Kemendikbud membaca ribuan esai. Waktu aku itu Kak, yang mendaftar 81.000 mahasiswa se-Indonesia. Bayangkan 81.000 mahasiswa dibaca semua esainya, itu kita bersaingnya gimana gitu. Jadi yang perlu disiapkan, aku aja nyiapin esai itu hamin 7 bulan sebelum beasiswanya buka gitu. Jadi aku udah mulai tuh nulis esainya gitu. Yang kedua, waktu zaman aku dulu itu masih ada diberlakukan tentang pengajuan proposal gitu. Jadi udah dimintain tuh judul skripsinya apa, rancangan biaya pendidikan sampai lulus bagaimana gitu, rencananya selesai kuliah bagaimana 5 tahun ke depan, jadi gitu Kak. Jadi yang ketiga itu ada, kalau mungkin LPDP dan beasiswa lain itu dibutuhkan sertifikat TOEFL, tapi berbeda dengan beasiswa unggulan. Saat ini beasiswa unggulan hanya membutuhkan sertifikat UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia gitu. Kita bisa dapatkan melalui tes online yang sudah difasilitasi oleh Kemendikbud. Nah, ini perlu dipersiapkan karena kalau nilainya kita tidak mencapai standar itu kita harus ujian lagi dan menunggu waktu 2 minggu gitu. Jadi mulai saat ini mungkin adik-adik yang perlu disiapkan tadi sertifikat esai dan juga sertifikat tes UKBI-nya gitu. Dan untuk yang keluar Indonesia tentunya perlu adanya TOEFL atau IELTS gitu. Oke Kak Desti, makasih banyak infonya. Nah, untuk Kak Anissa beasiswa Bank Indonesia kira-kira butuh nyiapin apa aja sih Kak? Oke, jadi kalau untuk beasiswa Bank Indonesia itu kan beasiswanya ongoing. Nah, baru bisa didapatkan di semester 4. Jadi itu ada persyaratan umum dan juga persyaratan berkas-berkasnya. Nah, kalau untuk yang umum itu ada syarat IPK juga adik-adik. Jadi adik-adik harus rajin belajar dari semester 1 supaya IPK-nya itu bisa minimal 3 gitu. Nah, kemudian juga diharapkan aktif berorganisasi. Jadi adik-adik yang baru semester 1 nih bisa coba ikut HMJ atau BEM atau UKM.
Nah setelah itu kalau untuk berkas-berkasnya hampir sama ya, ada CV juga. Jadi nanti kegiatan berorganisasi adik-adik itu bisa dicantumkan di CV. Kemudian juga adik-adik bisa ikut lomba dari semester 1, mulai dari PKM, kemudian lomba business plan mungkin. Nah selain itu juga ada motivation letter. Nah motivation letter ini hampir mirip dengan esai ya. Jadi alasan kenapa adik-adik berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nah selain itu juga ada surat rekomendasi dari salah satu tokoh, misal dari dosen atau mungkin dari core prodi nantinya. Kemudian juga sertifikat lomba, sertifikat organisasi seperti itu. Oke, makasih Kak Anissa. Nah, terakhir buat Kak Haki, buat Bright Scholarship, kira-kira butuh apa aja Kak? Oke, buat Bright Scholarship ya. Jadi teman-teman sebenarnya waktu aku ingatnya zaman dulu tuh aku nggak terlalu repot ya. Aku nggak tahu entah aku orangnya emang terlalu santai atau gimana. Jadi aku kayak nyiapinnya cuma beberapa hari, seminggu sebelum deadline bahkan gitu. Karena emang kebutuhannya juga nggak se-ekstrim gitu ya. Aku nggak tahu. Jadi kebutuhannya itu sebenarnya ada yang udah bisa langsung didapatkan informasinya, ada juga yang perlu disiapkan gitu. Jadi terbagi secara dua kayak gitu sih. Nah yang udah bisa didapatkan informasinya kayak gimana sih bentuknya? Ya mungkin kayak kartu tanda surat keterangan diterima di kampus tersebut gitu. Karena kan sejak awal semester ya, tapi belum ada keterangan IPK pastinya gitu. Jadi kayak tanda diterima sebagai mahasiswa kampus tersebut. Terus juga misalnya kayak sertifikat penghargaan juga, karena emang mereka bakal menilainya dari kapabilitas dan juga potensi teman-teman untuk bisa berprestasi juga selama di kuliah. Jadi sertifikat penghargaan waktu SMA juga masih bakal diminta gitu kemarin itu. Terus juga bakal diminta apa lagi ya yang disiapin? Oh itu paling disiapin lagi surat keterangan tidak mampu, tapi bukan cuma surat keterangan tidak mampu SKTM, karena aku sendiri nggak punya SKTM-nya gitu kan. Ibu aku ada salah satu orang tua aku, ibu aku tuh PNS, jadi ya nggak bisa dapat SKTM, tapi ya itu bisa diganti dengan surat keterangan apa istilahnya ya, penghasilan gaji orang tua dari kepala desa daerah tersebut gitu. Jadi emang aku tahu kan kayak beasiswa tertentu yang hanya menerima SKTM sebagai syaratnya gitu. Jadi mereka yang misalnya kayak menengah ke bawah yang nggak punya SKTM nggak bisa daftar beasiswa tersebut gitu. Tapi beasiswa BRI ini yang menerima berbagai bentuk surat keterangan yang menyatakan ketidakmampuan membayar. Kayak misalnya apa nih, surat keterangan penghasilan orang tua, kartu keluarga sejahtera, kartu peserta program keluarga harapan, kartu peserta program bantuan kepemerintahan, dan berbagai bentuk lain sebagainya lah, yang mengindikasikan bahwa kita memang tidak mampu secara finansial untuk membayar uang kuliah. Nah yang emang sedikit dipersiapkan itu ya paling motivation letter gitu. Well, aku lupa dulu, paling motivation letter aku tapi lumayan bagus sih aku mikirnya gitu. Nah itu tentang Indonesia Emas 2045 gitu. Udah itu doang sih yang emang literally dipersiapkan. Oh iya, kayaknya ini yang beda lagi ya. Yang beda dari beasiswa lainnya yang perlu disiapkan juga itu adalah kemampuan baca Al-Quran. Nah jadi waktu aku dulu dites baca Al-Qurannya sih gitu, kayak bagus atau enggak. Hafalan juga ditanya, tapi nggak dites hafalannya, ditanya kayak kamu punya hafalan berapa sekarang gitu. Well aku dulu SMA-nya negeri ya, jadi kayak bukan pesantren gitu, tapi kayak ya bisa baca Quran aja sih. Jadi aman-aman aja. Gitu sih kurang lebih. Detailnya nanti. Oke, makasih Kak. Nah, ini secara garis besar nih ya umum ya, motivation letter atau esai, terus berkas-berkas, administrasi, surat keterangan lulus dan segala macam. Terus sertifikat berprestasi. Terus yang unik tuh tadi hafalan Quran. Tuh bisa mulai teman-teman catat dan siapin dari sekarang. Nah, pertanyaan terakhir nih. Gimana sih tahapan seleksinya? Tahapan seleksinya itu apa aja dari awal sampai bisa ngedapetin beasiswanya? Terus pendaftarannya tuh kapan Kak? Gitu. Mungkin mulai dari Kak Anissa dulu, Beasiswa Bank Indonesia, kira-kira
pendaftarannya kapan dan tahap seleksinya gimana, Kak? Baik, kalau untuk beasiswa Bank Indonesia itu setauku pembukaan pendaftarannya di awal tahun ini dari Januari atau Februari. Kalau untuk informasinya bisa dilihat di Instagram Genbi masing-masing universitas ya, misal Genbi Undiksa atau mungkin ada Genbi Unut kayak gitu. Biasanya nanti informasinya dari sana, dan juga bisa lihat di website beasiswa dari universitas masing-masing. Nah, kalau untuk tahapan pendaftarannya itu cuma 2 aja, seleksi administrasi sama wawancara. Nah, kalau untuk seleksi administrasinya itu secara offline ya, nggak online, nggak lewat website, tapi langsung ke fakultas masing-masing membawa berkasnya. Jadi untuk berkasnya itu di print, kemudian dijilid, nanti dikumpulkan di fakultas masing-masing. Nah, setelah itu nanti ada screening dulu kan, baru pengumuman yang lolos administrasi. Nanti sekitar 100 orang akan wawancarai. Nah, itu juga wawancaranya secara langsung di universitas masing-masing. Wawancaranya dari pihak Bank Indonesianya. Itu aja sih. Kalau di universitasku itu ada 50 orang yang dapat. Tapi di universitas lain itu ada yang 75 orang yang dapat beasiswanya. Oke, boleh itu dicatat teman-teman yang ngincer beasiswa Bank Indonesia. Dan berikutnya Kak Desti, beasiswa unggulan tuh kira-kira mulai pendaftarannya kapan dan tahap seleksinya apa aja, Kak? Jadi beasiswa unggulan itu tahun 2024 itu mulai buka pendaftaran itu Juli sampai awal Agustus. Jadi kemungkinan tahun ini adik-adik bisa siap-siap nih bulan Juli ke Agustus, masih ada beberapa bulan lagi untuk mengumpulkan sertifikat. Dan untuk tahapan seleksinya sama kayak Kak Anissa tadi, hanya 2, ada seleksi berkas dan juga wawancara. Namun kalau bisa dibilang seleksi yang paling ketat itu seleksi berkas, Kak. Karena kita kalau salah esainya saja nggak sesuai dengan tema yang ditentukan, karena tema esai dari beasiswa unggulan itu tiap tahunnya beda-beda. Jangan sampai isi esai yang kita buat itu beda sama tema yang sudah ditentukan pihak Kemendikbud gitu. Dan itu menjadi penilaian utama untuk beasiswa unggulan. Karena waktu saya sendiri tahun 2020 itu yang mendaftar tadi 81.000 mahasiswa, yang lolos tahap 1 itu awalnya hanya 1.600 mahasiswa, Kak, dari 81.000. Namun ada penambahan kuota lagi 600 mahasiswa di gelombang kedua. Jadi ada pengumuman susulan gitu bagi teman-teman mahasiswa yang dipertimbangkan untuk bisa lolos ke tahap wawancara gitu. Dan yang lulusnya itu paling banyak 1.000-an sampai 1.400 mahasiswa yang lolos sampai tahap wawancara. Dan untuk wawancaranya itu waktu saya online karena COVID ya, Kak. Sebelumnya tahun 2019 itu offline gitu. Jadi tim Kemendikbudnya datang ke provinsi masing-masing untuk wawancara langsung gitu. Teman saya yang angkatan 2019 itu wawancaranya offline dan dia diminta untuk membawa semua bukti-bukti yang telah dia submit saat pendaftaran berkas, mulai dari sertifikat lombanya itu semuanya yang asli dibawa gitu. Tapi untuk sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 itu wawancaranya online dan juga seleksi berkasnya online, Kak. Kayak gitu. Oke Kak, terima kasih. Nah, kalau untuk Bright Scholarship itu kira-kira mulai pendaftarannya kapan tuh Kak Haki? Dan tahapan seleksinya apa aja? Oke, thank you Kamalia. Jadi teman-teman, untuk Bright Scholarship itu sendiri, tahap pendaftarannya itu dimulai di awal semester. Jadi emang di rentang bulan Juli sampai Agustus, sama kayak besok bulan tadi ya. Dan sebenarnya nggak lama juga pendaftarannya. Waktu tahun 2024 kemarin itu cuma 3 minggu aja. Dari minggu terakhir Agustus sampai 2 minggu awal September. Jadi kayak ada possibility sampai September juga. Dan untuk lebih pastinya tahun 2025 itu diceknya bisa di Instagram Bright Scholarship aja sih. Itu informasinya. Nah, untuk tahapannya apa? Sebenarnya juga sama, 2, berkas sama wawancara. Nah, untuk yang tes-tes dan sebagainya itu di mana, itu di wawancara sih tergabung. Udah gitu. Oke, makasih Kak Haki. Nah, terakhir nih Kak Friska, buat beasiswa KIPK pendaftarannya buka kapan dan tahapan seleksinya apa aja, Kak? Oke, Kak Maria. Untuk kita
sama mungkinnya sama beasiswa lain itu pendaftarannya saat pertama kali masuk semester kuliah kan. Kalau di Kipkas sih direncanakan di bulan Maret atau April kan untuk tahun 2025 ini. Kemudian untuk seleksinya apa aja, mungkin jadi beasiswa yang paling mudah tapi paling ketat ya. Kalau di beasiswa kita itu nggak ada seleksi berkas yang wawancara kah, atau yang esai kah, atau yang motivasi mereka itu nggak ada. Hanya seleksi berkas administrasi saja. Jadi yang paling besar seleksinya itu di bagian administrasi aja sih. Administrasi ya kayak yang disebutkan tadi gitu. Kayak undangan orang tua dan lain sebagainya. Gitu Kak. Jadi dia nggak ada seleksi yang wawancara kah atau esai gitu. Tapi informasi untuk di beberapa kampus itu ada yang beasiswa kita itu bisa diganti. Tapi ternyata tengah jalan itu bisa, dan itu orang itu mendapatkan berarti ketika dia ada kuota untuk bisa masuk itu di beberapa kampus ya. Cuman secara umum lengkapnya sih di awal semester pendaftaran SM biasanya gitu Kak. Oke, terima kasih kakak semua. Nah, itu tadi adalah pertanyaan penutup dari sesi talk show kita. Buat teman-teman yang udah dapet kiat-kiat kayak, oh harus nyiapin ini aja. Terus pendaftarannya kan udah tahu tuh dimulainya kapan. Terus tahap seleksinya apa aja. Boleh nih teman-teman mulai siapin dari sekarang beasiswa inceran teman-teman semua. Nah, berikut ini ada informasi tambahan lagi nih dari Kak Farhan. Boleh silahkan Kak Farhan. Halo teman-teman semua. Boleh share screen Kak? Boleh Kak. Oke, tunggu sebentar. Saya aja yang share screen. Oke, jadi selamat pagi teman-teman dan adik-adik semua. Selamat siang ya, dan terima kasih sudah antusias mengikuti webinar IFOS. Nah, tentu dari awal keberlangsungan IFOS pasti banyak dari teman-teman bertanya, oh siapa saja sih yang bisa mendapat beasiswa IFOS. Nah, sekarang saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dengan menjelaskan secara singkat program beasiswa IFOS 2024-2022 ini. Nah, pada dasarnya teman-teman masuk dan belajar di IFOS itu merupakan sebuah beasiswa, dalam artian beasiswanya bukan dalam bentuk uang, tetapi kesempatan untuk belajar secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Namun terlepas dari itu, IFOS secara khusus juga menyediakan program beasiswa untuk teman-teman, untuk mendukung teman-teman belajar dan juga mendukung teman-teman dalam berkuliah nanti ketika sudah waktunya berkuliah. Nah, secara konteks donasi yang diberikan, dana operasional yang digunakan selama program IFOS berasal dari Yayasan ITB Angkatan 79, artinya ya Angkatan ITB yang masuk kuliah tahun 1979. Yayasan ini sudah berdiri hampir 18 tahun lamanya, dengan tujuan melakukan kegiatan sosial dengan fokus memberikan bantuan khususnya di bidang pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, tujuan ini selaras dengan tujuan IFOS yang memiliki visi besar untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Nah, berkaca dari 1 tahun ke belakang, ITB Angkatan 79 itu mengadakan charity run. Nah, charity run ini menghimpun donasi secara massal. Jadi teman-teman tidak hanya ITB Angkatan 79 juga mendonorkan donasi. Nah, donasi ini diamanahkan kepada IFOS sebagai
penerima donasi. Nah, dari donasi inilah teman-teman bisa menikmati dan mengikuti program mentoring, konseling, kelas, dan webinar. Dan tentunya secara spesifik kita memberikan beasiswa seperti beasiswa lainnya yang mungkin sudah dijelaskan kakak-kakak lainnya. Nah, secara umum program beasiswa IFOS itu terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama beasiswa IFOS dan ITB 79, beasiswa biaya hidup selama 1 tahun kuliah, artinya 2 semester, bagi peserta IFOS yang berhasil masuk ke 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Beasiswa ini diberikan dalam bentuk uang saku per bulan, tapi berarti bukan UKT atau SPP untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, selama operasional IFOS atau selama teman-teman menimba ilmu di IFOS, ada 2 beasiswa juga yang membantu teman-teman ikut belajar. Yang pertama subsidi kuota belajar. Bagi teman-teman yang memang tidak mempunyai kuota atau tidak memiliki jaringan WiFi di rumah, itu bisa mengajukan subsidi kuota belajar sehingga dapat menerima kuota seluler sebesar Rp50.000 per bulan. Dan yang ketiga adalah subsidi pendaftaran SNBT. Nah, mungkin bagi beberapa orang mendaftar SNBT cukup mahal, kalau tidak salah itu sebesar Rp200.000. Mungkin bagi teman-teman yang benar-benar membutuhkan, kami akan coba fasilitasi dan membantu teman-teman dalam mendaftarkan diri untuk mengikuti SNBT. Nah, ini pun ada pun untuk beasiswa ITB dan beasiswa IFOS dan ITB 79. Mungkin ini adalah gambaran umum dan masih tentatif terkait konsep beasiswa ini. Jadi teman-teman yang menjadi penerima beasiswa IFOS dan ITB 79 itu akan menerima uang saku per bulan selama 2 semester. Perlu dicatat bukan uang kuliah tunggal atau SPP yang dibayarkan yang digunakan untuk membiayai pendidikan. Mungkin teman-teman untuk menangani ini bisa menggunakan beasiswa-beasiswa lain, termasuk tadi beasiswa KIP atau dulu namanya bidik misi. Nah, tentunya bentuk manfaat kedua mungkin bukan dalam bentuk finansial atau dalam bentuk moneter, dalam bentuk uang. Teman-teman bisa berkesempatan menjadi bagian dari IFOS dan sebetulnya menambah jejaring dengan alumni ITB. Apalagi alumni ITB 79 itu merupakan orang-orang yang cukup figur penting di masing-masing bidang. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa ini, teman-teman bisa jadikan kita tidak bisa menutup kemungkinan akan membantu teman-teman untuk karir ke depan. Nah, kemudian untuk kriteria ini mungkin teman-teman perlu diperhatikan karena selama teman-teman ikut program IFOS sejak bulan November, partisipasi teman-teman dimonitor, nilainya juga dimonitor. Jadi perlu dicatat bahwa tidak cuma teman-teman masuk di 10 perguruan tinggi terbaik, tapi teman-teman harus menunjukkan performa yang baik selama program IFOS. Itu dibuktikan dengan partisipasi kehadiran dan performa. Nanti kan teman-teman akan menjalani beberapa tryout. Nah, itu semua akan menentukan peluang teman-teman dalam mendapatkan beasiswa IFOS. Dan tentunya tadi masuk di 10 perguruan tinggi terbaik Indonesia. Dan sebetulnya karena ranking perguruan tinggi terbaik Indonesia ini cukup dinamis, jadi teman-teman ketika lolos nantinya SNBP atau SNBT, ya tetap aja mengajukan beasiswa IFOS dan ITB 79 ini, karena 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini kan tergantung juga siapa yang mendaftar. Jadi tidak saklek bahwa kalau misalkan teman-teman tidak masuk ke 10 perguruan tinggi terus teman-teman semangatnya surut, tidak begitu. Nah, tentunya karena ini memang IFOS ini kan inisiasi dari alumni dan mahasiswa ITB dan memang donasinya dari ITB 79. Bagi teman-teman yang masuk dan berhasil masuk ke ITB, baik itu secara SNBT ataupun seleksi mandiri ITB atau UM ITB,
itu punya peluang lebih besar dalam mendapatkan beasiswa. Tapi lagi-lagi itu bukan berarti kalau teman-teman misalkan masuk ke Unhas atau misalkan masuk ke Unpad itu tidak mendapatkan beasiswa, tidak. Jadi peluangnya ada, tapi kalau misalkan teman-teman masuk ke ITB itu peluangnya lebih besar. Nah, tentunya untuk mekanisme seleksi seperti teman-teman tahu bahwa SNBT SNBP kira-kira akan berlangsung dari bulan Februari sampai Mei, dan nanti di Juni-Juli itu kan sudah keluar ya hasil dari seleksi mandiri atau SNBP atau SNBP kan sudah diumumkan sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa mengajukan pendaftaran dan tentunya mungkin agak mirip ya sama kriteria atau berkas pendaftaran beasiswa-beasiswa lainnya. Mungkin yang pertama, yang paling penting adalah bukti kelulusan. Yang kedua adalah esai motivasi dan rencana kuliah, kayak kenapa saya ingin mendapatkan beasiswa ini, dan mungkin ada spesifik tema yang akan diminta dari IFOS. Dan berikutnya adalah kondisi ekonomi keluarga, mungkin mengenai background latar belakang keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Dan mungkin di bulan Juli 2025 akan ada seleksi wawancara untuk memastikan apakah teman-teman itu sudah menjadi profil yang diinginkan IFOS sebagai penerima beasiswa. Dan Agustus 2025 akan pengumuman dan penandatangan perjanjian, dan Agustus ada pembekalan dan pelepasan. Ya, pembekalan mungkin sedikit kesan-pesan atau persiapan bagaimana menghadapi perkuliahan dan seterusnya. Dan September 2025 teman-teman akan mulai berkuliah. Nah, di samping beasiswa IFOS dan ITB 9 akan ada subsidi kuota belajar ya sekitar 50.000 per bulan. Nah, tentunya lagi-lagi teman-teman harus aktif dan memiliki performa bagus selama program IFOS. Jadi entah itu memang aktif ikut program IFOS mulai kelas, webinar, mentoring, dan konseling, yaitu poin kedua salah tulis. Jadi kemudian yang syarat kedua tidak memiliki wifi di rumah. Jadi orang-orang memang cuma mengandalkan data seluler. Dan yang terakhir, kesulitan dalam membeli data seluler atau memang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, untuk mekanisme pengajuannya, teman-teman nanti akan diberikan Google Form pendaftaran subsidi kuota. Tautannya atau linknya akan diberikan nantinya. Nah, dan dalam proses ini akan ada konfirmasi juga kepada mentor, dan dalam proses monitoring nantinya teman-teman nanti diminta untuk mengunggah bukti pembelian kuota. Kemudian untuk subsidi pendaftaran SNBT, kalau tidak salah itu nilainya kan 200.000. Jadi kami akan coba memfasilitasi bantuan dari 0 rupiah sampai 200.000 rupiah. Jadi nanti dilakukan pengecekan pada orangnya, ini seberapa besar sih mampu orangnya bisa dalam membeli kuota. Nah, kriteria yang pertama tentunya sama seperti subsidi kuota belajar, memang punya performa dan aktif selama program IFOS, tidak lulus SNBP dan memang berniat untuk ikut SNBP. Jadi kan pasti kalau sudah ikut SNBP ngapain lagi untuk ikut SNBP. Dan kemudian memang berasal dari keluarga kurang mampu. Dan proses pengajuannya akan dimulai di bulan Mei, karena tentunya April atau Mei, karena UTBK kan akan dibuka di bulan Mei ya. Kemudian di bulan Mei, jadi memang pendaftarannya dibuka sebelum itu. Kemudian akan ya konfirmasi kepada mentor, mengunggah bukti pendaftaran SNBT, dan nanti ada asesmen apakah teman-teman mendapat subsidi pendaftarannya itu 50% kah, 75% dan seterusnya. Oke, sekian dari penjelasan beasiswa IFOS dan ITB 9. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup atau boleh lewat chat pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Farhan. Nah, terima kasih juga buat para pembicara kita, narasumber kita yang keren-keren hari ini. Terima kasih buat Kak Haki, buat Kak Friska, buat Kak Desti, dan juga buat Kak Anissa.
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengisi webinar pada siang hari ini. Nah, sebagai kenang-kenangan kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Boleh untuk operator membantu sesi dokumentasi? Oke, mungkin dari aku ya. Kenapa kayak masih baru? Kalau untuk teman-teman bisa dibantu untuk on cam dulu ya. Ih, boleh sih pakai makeup. Kita tunggu sampai 14.56 mungkin ya. 13.56 WIB. Teman-teman yang belum on cam silahkan on cam dulu ya. Oke. Mungkin udah 13.56. Di sini ada 5 slide. Bisa tahan dulu ya. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga kepada operator yang membantu sesi dokumentasi. Kemudian untuk selanjutnya kita ada sesi breakout room yang akan dijelaskan oleh Kak Zahra. Silahkan Kak Zahra. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak Maria untuk waktu dan kesempatannya. Apakah udah terlihat teman-teman? Iya Kak. Oke, mantap. Nah, seperti pada saat kita kemarin ada webinar kampus, hanya sedikit reminder ya. Jadi di awal, setelah kita akan assign teman-teman di sesi wajibnya, teman-teman tidak boleh keluar dari sesi wajib tersebut. Jadi apapun ruangan yang teman-teman masuki, silakan didengarkan apa-apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. Dan sesi wajib ini berlangsung selama 15 menit gitu ya. Jadi mohon sabar menunggu 15 menit, teman-teman akan tetap di ruangan breakout room yang telah diassign. Setelah itu akan ada sesi. Nah, oh ya, ini sebenarnya aku mau sedikit sneak peek, teman-teman juga udah mulai melihat handout-nya teman-teman gitu ya, dari mentoring 4 ataupun mentoring 5 terkait kampus dan juga beasiswa. Nah, setelah nanti teman-teman sesi wajib gitu ya, apapun yang didapatkan, teman-teman baru boleh pergi atau melihat booth-booth online lain di breakout room setelah sesi wajibnya selesai. Dan sesi ini atau sesi bebas ini berlangsung selama 30 menit mulai dari 14.20 sampai 14.50. Iya. Oke. Nah, itu aja untuk
dan aku mau sedikit sneak peek ada booth online-nya apa aja sih Kak gitu ya. Nah untuk kampus Politeknik teman-teman kita ada sekitar 3, 4, 8 ada 6 kampus. Yang pertama ada IPDN, kedua ada PENS, ketiga ada PNUP, ada Politeknik Keuangan Negara, ada STAN, STIS, Tikus Makassar, ada juga sekitar 10 beasiswa yang akan hadir gitu ya. Jadi teman-teman bisa kepoin kampus Politeknik ini ataupun beasiswa yang teman-teman rasa, aduh aku mau tahu nih, aku mau ke IPB, gimana sih itu asrama kepemimpinan gitu ya, atau misal mau ke mengetahui beasiswa lainnya. Tadi udah ada Kaki, misal mau tahu nih Break Scholarship tuh bedanya apa aja sih, apakah semua kampus itu sama, ada kegiatan apa aja dan lain-lain. Nah ini aku lanjut, ada asrama kepemimpinan IPB, ada beasiswa pendidikan afirmasi dokter, ada beasiswa unggulan, ada ini aku nggak tahu cara sebutnya, Huayo Nickel Cobalt Scholarship, ada juga Ikatan Dinas PT IMIP, KIPK, Rumah Kepemimpinan, Beasiswa Bank Indonesia, KSE, Break Scholarship, dan juga beasiswa IHOS. Jadi tadi udah dapat sekedar sneak peek gitu ya dari kakak-kakaknya. Teman-teman bisa tanya lebih di grupnya masing-masing. Itu aja dari aku. Ingat ya teman-teman, tidak boleh leave dari ruang sesi wajibnya teman-teman. Itu kita dengerin dulu aja kakak-kakaknya menjelaskan. Setelah selesai 15 menit nanti akan diinfokan di Zoom, baru teman-teman boleh menuju ke ruang